Assalamualaikum, gua Fadar Gadget Talk. Biasanya kan kami review smartwatch itu dari harga ratusan ribu sampai 2 jutaan. Nah, kali ini kami bakal review smartwatch dari Oppo yang harganya 4,5 juta. Gua tahu kalian bakal bilang, wih berani banget tuh Oppo. Harganya udah mirip Apple Watch. Well, kalian nggak salah juga karena keluarga gua yang rada gaptek pun juga bilang gitu. Tapi setelah gua pakai sendiri dan gua tahu kualitasnya, ya menurut gua sih wajar banget di harga segitu. Dan yuk sekarang kita bahas bareng-bareng pengalaman gua selama pakai Oppo Watch ini setelah yang satu ini. Sebelum melantur lebih jauh, gua mau jelasin dulu kalau si Oppo Watch ini punya dua varian. Ada yang versi lebih kecil 41 mm di harga 3,5 juta, dan yang lagi gua pakai ini varian yang lebih gedenya 46 mm di harga 4,5 juta. Jadi aman tuh untuk cowok-cowok yang punya tangan gede kayak gua ataupun ciwi-ciwi yang tangannya imut-imut juga nggak masalah karena punya varian warna pink juga. Jadi cocok juga sih untuk cewek. Dan untuk bedanya sih ada lumayan banyak. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu bedanya, cek aja link di deskripsi, ada websitenya Oppo di situ. Kalau gua disuruh milih, jelas gua lebih pilih varian 46 mm, lebih mahal 1 juta tapi worth it banget. Sisi layar kanan kirinya udah curve jadi pengalaman swiping tuh berasa makin smooth dan tentu aja bikin desainnya jadi makin ganteng. Kalau ada yang bilang desainnya mirip banget dengan Apple Watch sih, gua nggak bisa nyangkal karena emang desainnya rada mirip. Tapi bukan jadi hal yang negatif karena improvement yang dikasih Oppo juga bagus banget. Penempatan dua tombol yang ada di sebelah kanan itu pas banget. Frame terbuat dari aluminium dan di bagian bawah dari seramik tuh beneran berasa premium. Termasuk strapnya yang pakai bahan flow rubber yang nyebutnya susah ini, tapi surprisingly berasa nyaman banget di tangan. Dan fix ini jadi smartwatch ternyaman yang pernah gua pakai selama ini. Di harga 4,5 juta, tentu aja Oppo Watch pakai layar AMOLED dengan tipe dual flexible curve yang saat video ini dibuat baru smartwatch dari Oppo doang yang pakai layar kayak gini. Kualitasnya juga nggak perlu diragukan lagi, brightness-nya tuh terang banget, nggak pernah ada masalah untuk dipakai di terik matahari yang silau banget. Warnanya vivid, detailnya tajam, dan berasa kayak layar HP AMOLED pada umumnya. Layarnya juga bisa jadi salah satu pembeda buat kalian yang sering bilang ngapain beli smartwatch Oppo 4 jutaan, mending beli smartwatch lain yang misalkan 1 jutaan, 2 jutaan gitu ya. Awalnya gue juga mikir gitu, tapi setelah gue pakai sendiri dan berasa beda dari smartwatch 2 jutaan yang udah kami pakai. Dan kami lumayan banyak juga pakai smartwatch. Jadi kalau misalkan mau dibedain, apalagi sama yang ratusan ribu yang mereknya, aduh, ya pokoknya gitulah. Pokoknya itu berasa banget bedanya. Termasuk OS-nya. Menurut gua ini jadi alasan utama kenapa smartwatch ini menarik banget dan wajar kalau harganya mahal. Buat yang belum tahu, Oppo Watch ini pakai OS dari Google yang namanya Wear OS yang menurut gua sih jadi favorit gua untuk OS-nya smartwatch ya, karena ini buatan dari Google dan experience-nya tuh mirip banget dengan Android yang ada di smartphone kita. Nggak mirip 100%, tapi ya implementasinya udah mirip lah. Jadi kita nggak bingung lagi dari HP ke smartwatch tuh navigasinya udah enak. Di Android kalian ada Play Store kan? Nah, di Oppo Watch juga ada Play Store untuk download aplikasi dan game khusus smartwatch. Jadi lebih fleksibel dan nggak monoton kayak smartwatch lainnya. Untuk watch face juga gue bisa langsung download dari Play Store dan banyak banget yang tersedia gratis ataupun berbayar dari Play Store. Ada banyak juga sih watch face yang disediakan langsung oleh Oppo di aplikasi HeyTap Health. Di sini watch face-nya keren-keren. Bisa juga masukin foto untuk dijadiin watch face atau yang lebih kerennya bisa pakai AI outfit yang bisa customisasiin watch face berdasarkan watch face yang kita pakai sebelumnya. Tapi kalau mau lebih keren lagi, bisa pilih watch face di Play Store yang bisa kita download langsung melalui smartphone ataupun dari Oppo Watch langsung. Kebanyakan watch face-nya juga bisa kita customisasi lagi sesuai penggunaan kita. Contoh watch face yang lagi gue pakai sekarang ini. Bentuknya tuh kayak speedometer gitu dan warnanya berubah tergantung persentase baterai. Kalau baterainya masih banyak, warnanya bakalan hijau. Kalau setengah, warnanya biru. Dan kalau mau habis, baterainya tuh warnanya jadi merah. Icon di bawah sini juga bisa kita ganti kayak gini. Karena gue sering buka alarm ya, jadi gue set di sini aja. Icon yang di menu pun kita bisa atur letaknya di mana. Terus karena ini Wear OS, ada banyak juga aplikasi dari Google yang tersedia untuk Wear OS. Contohnya aja Google Keep. Gue biasanya nulis catatan di sini dan semua catatan langsung sinkron ke sini. Jadi gue lebih mudah untuk lihat catatan, nggak perlu buka HP lagi. Contoh kasus nih, misalkan kalau gue mau belanja ke pasar, biasanya kan kami catat dulu tuh yang mau dibelanjain apa aja, misalkan beras, cabai, buah-buahan, dan segala macam itu catat di HP. Terus karena Google Keep itu tersinkron langsung ke smartwatch ya, gue bisa langsung lihat Google Keep itu catatan gue langsung dari smartwatch, nggak perlu ngeluarin HP lagi. Karena ya kita tahu sendiri, pasar kan memang rada nggak safe untuk ngeluarin barang-barang mahal. Jadi daripada hilang HP, mending lihat jam aja.
Ya kan orang susah kan mau nyolong jam, mudahan nyolong HP kan. Nah, kalau kalian termasuk orang yang suka pakai fitur Google Assistant, bakalan terbantu juga dengan Oppo Watch karena bisa pakai fitur Google Assistant nih di smartwatch ini. Performanya yang smooth juga gue yakin karena andil Wear OS dan SoC khusus smartwatch dari Qualcomm. Baru ini gue navigasiin smartwatch se-smooth ini. Smartwatch 2 jutaan yang biasa gue pakai aja biasanya ada patah-patahnya tuh. Tapi ini enggak loh, berasa ngebut dan smooth aja. Tapi kalau kalian pikir itu aja kelebihan dari Wear OS, kalian salah. Karena Wear OS itu kayaknya lebih fleksibel banget deh. Dan kita bisa download game yang ada tersedia di Play Store. Tapi gamenya itu khusus yang dibuat untuk Wear OS ya, bukan game Android semuanya bisa dimainin di sini. Contohnya kalian mau main PUBG, ya mana bisa main di sini, Pak. Jadi ada beberapa game yang khusus dibuat untuk Wear OS. Contohnya game kayak gini, ya lumayan lah untuk ngasah otak dan ngilangin bosen. Dari tadi gue coba sebutin kelebihan dari Wear OS aja, tapi ada satu kekurangan yang menurut gue bisa jadi deal breaker buat kalian, yaitu battery life-nya. Biasanya kan gue pakai smartwatch 2 jutaan yang udah gue review di channel ini tuh bisa bertahan sekitar 10 hari. Tapi dengan Oppo Watch ini cuma bisa bertahan sekitar 1,5 hari ataupun 2 hari. Paling kencang 2 hari itu dengan pemakaian yang berat, Wi-Fi hidup, GPS hidup, semua notifikasi aktif, dan itu bisa bertahan sampai 2 hari. Ya, iya cuma 2 hari kalian nggak salah. Tapi kalau misalkan kalian telisik lagi nih, smartwatch dengan OS Wear OS itu memang battery life-nya sekitar segitu, 1 hari atau bahkan 2 hari. Jadi gua nggak bisa komplain banyak. Tapi misalkan mau lebih hemat lagi nih, juga bisa kok aktifin aja mode hemat daya yang bisa buat smartwatch ini bertahan sampai 21 hari dengan beberapa fitur yang penting tetap aktif. Chargingnya juga termasuk cepat kok, cuma butuh waktu sekitar 1 jam doang untuk charge sampai penuh. Ini termasuk cepat loh, karena ada smartwatch lain dengan Wear OS itu charge bisa sampai 5 jam. Ada 3 fitur lagi yang menurut gue menarik banget dari smartwatch ini. Itu yang pertama, kita bisa lihat notif WhatsApp sampai lengkap dan kita bisa juga bales dari smartwatch ini. Ya emang rada repot sih karena ada keyboardnya juga atau bisa voice typing juga. Tapi keyboardnya tuh ya namanya smartwatch ya nggak bisa bakal segede di HP ini. Tapi kalau misalkan mau masih maksa bales di smartwatchnya juga bisa karena kita bisa pakai ngetik pelan-pelan ataupun pakai sistem glide swiping kayak gitu. Ketiga dan terakhir, sama kayak smartwatch lainnya, bisa dipakai sebagai health dan fitness tracker juga. Mulai dari detak jantung, langkah kaki, sleep tracker, sampai kalori pun menurut pengalaman gua sih akurat banget. Tapi ada yang spesial nih, yaitu ada 90 mode olahraga yang bisa di-track termasuk olahraga favorit gua, yaitu inline skate. Yes, akhirnya ada smartwatch yang bisa track olahraga favorit gua. Karena selama ini smartwatch yang kami pakai nggak support inline skate, biasanya olahraga mainstream doang. Jadi gue merasa sangat terbantu, atau kami aja yang belum nemu smartwatch kayak gini kali ya. Gak sampai di situ, ada juga mode 5 minute workout yang bisa kita atur sesuai kebutuhan. Terus ada juga tutorialnya nih, jadi nggak ada alasan lagi untuk kita nggak olahraga kan. Ya itu gue ngomong ke diri gue sendiri sih, karena semenjak pandemi gue nggak olahraga lagi ya, paling sekali 2 kali main sepatu roda dan jadilah seperti ini. Anyway, itu dia tadi pengalaman gue selama pakai Oppo Watch ini kurang lebih 2 mingguan. Dan kalau misalkan ditanya worth it atau enggak, jelas gue bilang di harga 4,5 juta smartwatch ini worth it banget. Karena dari segi kenyamanan, ini udah nyaman banget dipakai. Desain juga cakep, layar AMOLED-nya tuh bagus banget. Beda lah dibandingkan smartwatch 2 juta, nah apalagi ratusan ribu yang ada di pasaran. Terus lagi, apa ya, performanya itu smooth banget sumpah. Smartwatch 2 jutaan yang pernah gue pakai aja, gua swiping aja tuh berasa udah rada gimana ya, rada ngelek-ngelek patah-patah gitu lah. Apalagi ini bisa buka aplikasi kan dari Play Store, kita buka Play Store dan yang lain-lain, itu berasa smooth dan lancar jaya. Terus juga yang paling penting menurut gua yang mahal itu adalah Wear OS. Karena smartwatch biasa itu yang 2 jutaan atau yang ratusan ribu bahkan ya, itu OS-nya itu monoton pak. Beda banget sama Wear OS yang ada Play Store-nya, ada aplikasi baru kita bisa cobain, terus juga lebih fleksibel. Kalau OS yang biasa, yang smartwatch biasa itu ya udah kita terima apa yang mereka buat aja dan rada monoton kalau menurut gua. Tapi kalau kalian mau bilang smartwatch ini kemahalan, ya nggak masalah juga. Kalau misalkan kalian bandingkan dengan smartwatch dengan harga 300 ribuan sampai 2 jutaan yang ada di pasaran, ya jelas smartwatch ini mahal. Tapi kalau misalkan kalian udah tahu kualitasnya, OS-nya, spesifikasinya, menurut gua sih udah termasuk murah. Kalian bisa bandingkan dengan
eh, smartwatch dengan OS Wear OS lah yang ada di pasaran itu harganya berapa. Bahkan ada yang mulai di harga 6 jutaan ke atas. Itu kalau kalian tahu merek-mereknya, kalian pasti udah pada tahu lah. Terus yang bilang mending Apple Watch. Coba kalian cek lagi di websitenya iBox, itu kita bandingkan dengan Apple series yang kelima, generasi kelima ya. Itu kalian cek harganya itu 7,5 juta atau 7 jutaan. Jadi udah beda 3 juta. Dan ya itu aja kalian bisa simpulkan sendiri. Dan kalau misalkan kalau punya pertanyaan, komen aja di bawah. Insya Allah bakal gua balas satu-satu. Itu pun kalau pertanyaan kalian nggak gua terangkan di video ini ya. Jadi pastikan sebelum nanya kalian tonton dulu video ini dari awal sampai akhir. Terus juga kalau misalkan mau diskusi boleh juga di kolom komentar. Insya Allah gua bakal bahas satu-satu dan kita bisa diskusi bareng-bareng. Dan segitu aja video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau misalkan kalian mau channel ini makin berkembang. Dan gua Farid, bye.